Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya para sahabat yang menghadiri di dalam kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kita kali ini yakni Aku adalah kitab Allah. Aku adalah kitabullah. Aku kitabnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kitab-kitab suci yang sudah turun ke dunia ini yang kita kenal yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu semua kitab-kitab sucinya Allah. Akan tetapi sesungguhnya itu bukan kitab-kitab sucinya Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran bukan kitab sucinya Allah. Akan tetapi itu semua kitab sucinya manusia. Karena manusia mensuci-sucikan kitab-kitab itu, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bukan kitab sucinya Allah, tapi kitab sucinya manusia. Apa buktinya? Bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitab sucinya manusia. Buktinya manusianya lah yang membaca-baca, manusianya lah yang mempelajari kitab-kitab suci itu. Karena Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitabnya manusia, bukan kitabnya Allah. Yang membaca manusia, yang melafadzkan manusia, yang menyimak manusia. Itulah bukti bahwa
kitab suci yang kita kenal selama ini bukan kitab sucinya Allah, tapi kitab sucinya manusia. Karena manusia merasa bisa membacanya, karena manusianya masih suci di dalam dadanya. Apa maknanya manusianya masih suci di dalam dadanya? Karena manusianya masih merasa wujud, manusianya masih merasa ada, manusianya masih merasa hidup, manusianya masih merasa berkuasa untuk membaca kitab-kitab suci itu. Allahnya sedang Tuhannya, sedang Bapaknya, Romonya, Gustinya, Sang Hyang Widinya masih gaib. Bagaimana mungkin itu disebut kitab sucinya Allah? Karena Allah tidak disucikan oleh manusia, karena manusianya masih mensucikan, mengadakan, mewujudkan, menghidupkan dirinya sendiri di dalam dadanya, yang merasa bisa membaca kitab-kitab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa kitab-kitab yang sudah diturunkan itu kitab sucinya manusia, yang mensuci-sucikan kitab-kitab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa sangkut pautnya dengan judul di atas? Aku kitabnya Allah. Bukan Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran yang kitabnya Allah, tapi aku kitabnya Allah. Baiklah, jadi untuk mendalami kitabullah, untuk mendalami bahwa manusia inilah yang dimaksud Al-Quran Qadim, yakni kitabnya Allah, yang mana di dalam diri manusia itu tertera ayat-ayat Allah yang wajib dibaca. Selama ini kan kita hanya membaca kitab-kitab yang kita sucikan. Selama ini kita hanya membaca Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran saja, tanpa kita mempelajari isi di dalam diri kita sendiri. Karena Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu pedoman untuk supaya manusia mengenal Tuhannya. Pedoman manusia untuk menghadap dan bertemu Tuhannya. Akan tetapi kitab-kitab sucinya manusia selama ini hanya dibaca-baca saja dan diperdebatkan saja, sehingga manusia lalai di dalam tujuan pokok di dalam kitab-kitab suci itu, agar mensucikan dirinya di hatinya, sehingga hanya Allah lah yang menjadi Tuhan bagi diri manusianya. Itulah tujuan pokok dari kitab-kitab suci itu. Sedangkan manusia hanyalah terlena di dalam kitab-kitab suci itu, sehingga hanyalah untuk bekal perdebatan saja, sehingga lalai di dalam tujuan pokok untuk ketemu dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa yang bisa membuktikan bahwa aku inilah kitabnya Allah? Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya,
barang siapa mengenal fitrah dirinya, barang siapa mengenal asal usul manusianya yang dulu Adam tidak ada, yang dulu tidak wujud, yang dulu tidak hidup, yang dulu tidak kuasa, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah pencipta manusia itu. Siapakah dia? Uripe Allah. Di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurus ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah kenyataan Tuhannya seluruh manusia. Inilah terbukti bahwa sebenarnya kita semua umat manusia, aku, Anda, kita semua umat manusia, inilah tanda bukti kitabnya Allah. Kewujudan diri manusia kita inilah tanda bukti kewujudan Allah. Bila sudah nyata Allahnya daripada diri manusianya, maka tergelarlah ayat-ayat Allah. Maka tergelarlah ayat-ayat Allah yang selama ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita mengerti. Kenapa? Karena selama ini yang jadi Tuhan di dalam dada kita bukan Allah, tapi diri manusia kita. Maka kita hanya bisa menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri, alias ayat-ayat syaitan. Selama ini seolah-olah kitalah yang bisa bicara, kitalah yang bisa melihat, kitalah yang bisa mendengar, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa merasa-rasakan, seolah-olah semua itu di dalam kekuasaan diri manusianya. Inilah yang dimaksud manusianya selama ini hanya menyaksikan atau membaca ayat-ayat setan saja, ayat-ayat hawa nafsunya. Seolah-olah Tuhan, seolah-olah Allah, seolah-olah Bapa, seolah-olah Romo, seolah-olah Gusti, seolah-olah Sang Hyang Widi itu tidak bisa apa-apa kecuali kita yang merasa bisa apa-apa, yang bisa berkalam, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa merasa, yang bisa memikirkan, seolah-olah hanya manusianya saja. Karena manusia sudah menjadikan kitab dirinya sebagai kitabnya setan. Jadi yang dilihat hanya setan saja. Seolah-olah ini dudukku Abdul Halim, ini melihatku Abdul Halim, ini berpikirku Abdul Halim, ini aku yang merasakan Abdul Halim, aku yang bisa sholat Abdul Halim, aku yang bisa bersolawatan Abdul Halim yang merasa bisa,
Aku yang bisa berkata-kata, Abdul Halim yang merasa bisa berkata-kata. Inilah yang selama ini sejak akil balik tiba sampai setua umur 51 tahun ini, seolah-olah ini terjadi ayat-ayatnya Abdul Halim saja, bukan ayatnya Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Kenapa? Karena di dalam dadaku Abdul Halim yang ada, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang hidup hanya Abdul Halimnya. Tentunya semuanya ya ayat-ayatku sendiri. Inilah yang saya maksud. Kita selama ini telah membaca ayat-ayat setan daripada ayat-ayatnya Allah. Karena kita lebih beriman, karena kita lebih bertakwa kepada hawa nafsu atau kepada setan daripada bertakwa dan beriman kepada Allah. Apa buktinya? Setan lebih nyata, setan lebih hadir, setan lebih wujud, setan lebih hidup, setan lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Inilah kita selama ini imannya iman buta, keyakinannya keyakinan yang buta. Yakin dan beriman karpe atau sesuai kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini telah membaca ayat-ayat setan, membaca kitab-kitab setan yang ada di dalam dada kita. Karena yang ada di dalam diri kita hanyalah diri manusia kita sendiri, sedangkan Allahnya yang menciptakan manusia tidak ada alias gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita melihat apapun seolah-olah tanpa Abdul Halim semua yang kulihat takkan pernah terwujud. Wujudnya gunung karena Abdul Halim yang wujud. Wujudnya langit yang kulihat karena Abdul Halimnya yang wujud. Wujudnya hutan belantara karena ada wujudnya Abdul Halim sehingga hutan itu terwujud. Wujudnya manusia karena ada Abdul Halim maka manusia-manusia yang kulihat itu terwujud. Coba bila Abdul Halimnya tak ada, tak wujud, maka semuanya pun juga tak wujud. Bila Abdul Halimnya tak wujud, tak ada, tak hidup, tak berkuasa, maka gunung pun ya hancur, langit pun ya hancur, hutan pun ya hancur, segala sesuatu semuanya hancur karena Abdul Halimnya tidak wujud. Kita memahami seolah-olah selama ini karena adanya Abdul Halim, karena adanya diri Anda semua alam semesta ini terwujud. Mana mungkin Anda, kita diwujudkan tanpa alam semesta ini. Jadi sebelum kita diwujudkan, alam semesta sudah diciptakan. Agar apa? Agar kita bisa membaca ayat-ayat kebesaran Allah. Jadi gunanya kita dicipta di dunia ini adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inilah tujuan manusia dan jin diciptakan agar mengabdi kepada Allah. Akan tetapi kita semua selama ini mengabdinya kepada siapa? Selama ini kita tidak sadar telah mengabdi kepada
Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam diri kita? Allah kah ataukah diri manusia kita? Hanya kita yang tahu. Kita sendiri yang tahu siapa yang ada di dalam dada kita. Qalbun kafirina baitun nas. Hatinya orang-orang kafir menurut Allah itu bila di dalam dadanya, di dalam rumah hatinya masih dikuasai oleh wujud manusianya. Wujudukal dzambun, wujudmu itulah dosamu. Jadi hanya kita sendiri, saya sendiri yang tahu diriku sendiri. Anda pun juga begitu. Silahkan disaksikan sendiri-sendiri. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka keluargamu, seluruh manusia akan selamat dari api neraka. Jadi itulah tanda bukti bahwa kita selama ini hanya membaca ayat-ayat setan. Kenapa? Karena yang ada di dalam diri kita masih setan, yakni diri kita sendiri, yang mana makhluk telah mengaku jadi Khalik. Sedangkan sang Khalik dijadikan makhluk. Allah kita jadikan makhluk. Kenapa? Karena Allah tidak bisa duduk. Yang bisa duduk hanya Abdul Halim. Apa buktinya Allah kita jadikan makhluk? Karena yang bisa bicara hanya manusia. Yang bisa berkalam hanya manusia. Yang bisa sholat hanya manusia, yang bisa ibadah hanya manusia, yang bisa bekerja hanya manusia, yang bisa beraktivitas hanya manusia. Inilah tanda bukti bahwa manusia termasuk saya selama ini telah memakhlukkan Tuhan. Sehingga Tuhannya tidak bisa apa-apa, apalagi berkuasa atas diri kita. Tidak mungkin Allah bisa berkuasa kepada diriku ketika diriku Abdul Halim masih ada sebagai pencipta. Pencipta dudukku, pencipta bicaraku, pencipta merasaku, pencipta apapun yang kupikirkan. Jadi Allah selamanya gaib bila yang wujud masih makhluknya. Makhluk yang menyerupai Khalik. Tidak sadar kita selama ini telah menjadi Tuhan-Tuhan bagi diri kita sendiri selama ini. Kita tidak menyadari itu. Kenapa? Karena kita telah dibutakan, ditulikan oleh setan supaya tetap kumpul dengan setan di dalam neraka. Api-api yang ada di dalam dada ini, fahsya wal mungkar yang ada di dalam dada ini, kemungkaran yang ada di dalam dada ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini menjadi kitab-kitabnya setan, sehingga yang dibaca di dalam hati kita hanya ayat-ayat setan, ayat-ayat hawa nafsu manusianya sendiri yang merasa bergelar di dunia ini. Lantas bagaimana sangkut pautnya dengan judul di atas, aku kitabnya Allah?
Yakni ketika manusia sudah menyadari asal usulnya bahwa diri manusia itu berasal dari zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Zat, sifat, asma, af'al itulah asal usul kejadian kewujudan diri manusia kita. Jadi kita berasal dari Allah, tentunya ya kita inilah kitab sucinya Allah bila manusianya sudah kembali kepada Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa manusia itu hanyalah rahasia. Jadi akulah yang merahasiai manusia. Inilah tanda bukti bahwa aku, Anda, kita semua umat manusia inilah sadarlah bahwa kita ini adalah kitabullah, kitabnya Tuhan, tanda bukti Tuhan. Bila kita sudah sampai kepada Tuhan, maka yang ada hanya ayat-ayat Allah. Duduknya sudah bukan duduknya manusia lagi. Berdirinya sudah bukan berdirinya manusia lagi. Melihatnya sudah bukan penglihatan manusia lagi. Pendengarannya sudah bukan pendengaran manusianya lagi. Berkalam-kalam sudah bukan kalamnya manusianya lagi. Berpikir sudah bukan pikirannya manusia lagi. Merasa-rasakan sudah bukan rasa manusianya lagi, alias enjoy saja, wong ndak ikut punya semua. Itulah tandanya bahwa kita semua itu kenyataan kitab-kitabnya Allah. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada kita. Tak ada wujudnya Allah, ya pasti tak ada wujud kita. Jadi kita terwujud, inilah tanda buktinya Allah lebih wujud daripada wujud kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu atau urat lehermu. Kenapa di sini bahasanya bukan aku, kata Allah? Katanya aku, Ahad, Tunggal, Esa. Tapi bahasa Allah kenapa kok menamakan kami? Makna dari kami itu hidup-hidup yang ada pada seluruh manusia itulah ya uripe Allah. Itulah tanda bukti Allah memakai kata domir kami. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya aku, uripku, kata Allah, hidupku, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada hidupmu sendiri. Kenapa? Karena diri manusianya tak punya hidup. Bila manusianya memahami bahwa manusianya tak punya hidup, maka manusianya akan menjadi kitab-kitabnya Allah. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Allah. Tentunya hanya Allah lah yang bisa membaca kitab-kitab sucinya. Hanya Allah lah yang bisa membaca ayat-ayatnya sendiri. Duduknya manusia ayatnya Allah.
Kerjanya manusia ayatnya Allah. Ke masjidnya manusia ayatnya Allah. Ke gerejanya manusia ayatnya Allah. Ke wiharanya manusia ayatnya Allah. Ke puranya manusia ayatnya Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Beragam apapun manusianya dan agama bahkan suku-sukunya. Semuanya diciptakan, digelar, diceritakan oleh Allah. Inilah yang dimaksud seluruh manusia adalah kitab Allah. Bagi orang-orang yang rela ridho Allah sebagai Tuhannya. Akan tetapi selama ini termasuk saya kan tidak mau bila Allah yang menjadi Tuhan, bila Allah yang menguasai diriku. Kenapa? Karena aku Abdul Halim lebih ada daripada Allah. Allah kan gaib, aku yang ada. Karena manusia tidak mau murtad kepada diri manusianya, karena Abdul Halim tidak mau murtad kepada Abdul Halimnya, otomatis Abdul Halim telah lama murtad kepada Allah. Allahnya tak ada. Itulah tandanya murtad. Allahnya gaib. Itulah tandanya murtad. Makhluknya wujud. Itulah tandanya murtad. Makhluknya hidup. Itulah tandanya murtad kepada Allah. Karena manusianya masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri di dalam dadanya. Jadi bila manusia ingin kembali menjadi kitabullah, menjadi ayat-ayat Allah, maka beranikan diri kita, beranikan dirimu murtad kepada syaitan, agar syaitan tidak menyesatkan kita. Jadi bagaimanakah cara murtad kepada setan? Apakah dengan cara aku ngaku-ngaku jadi Allah? Bila hidupku ini hidupnya Allah, uripe Allah, berarti aku kan Allah. Bagi yang belum memahami, pasti asumsinya begitu. Maka perlulah guru pembimbing. Anda jangan belajar sendiri, cari di luar sana banyak guru-guru, terutama yang ada pada daerah-daerah Anda masing-masing. Mencari guru untuk melepaskan kemanusiaan Anda. Jangan belajar sendiri, takutnya setan yang akan menjadi gurunya, setan yang akan menjadi tuan gurunya, setan yang akan menjadi mursyidnya. Bila kita mau belajar sendiri, akhirnya salah paham. Bila hidup ini Allah, ya berarti aku Allah. Kalau aku Allah, ngapain aku sholat lagi? Masa Allah nyembah Allah? Inilah kebanyakan manusia yang salah memahami ketuhanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara logika begini. Bila diriku Abdul Halim telah menyerahkan diriku kepada Tuhanku yang menciptakan Abdul Halim, bagaimana mungkin Abdul Halim bisa ngaku-ngaku sebagai Allah? Jadi dengan yang pemahaman tadi, kalau hidup ini Allah berarti aku kan Allah. Nah, ini kebalikannya lagi. Bagaimana mungkin Abdul Halim, bagaimana mungkin diri Anda yang sudah kembali kepada Allah bisa ngaku-ngaku bahwa Anda, bahwa aku Allah? Ya ndak bisa, Mas Bro. Jadi tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah. Kenapa? Karena manusia itu gaib. Adam raono.
Yang ada la maujudan illallah, hanya Allah yang berhak mengaku sebagai Allah. Coba kita hayati, bila Anda tak hidup, bila saya tak hidup, apakah mungkin kita bisa ngaku-ngaku sebagai Allah? Sedangkan hidup itulah yang mengakui dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang bilang ya uripe Allah? Kenapa? Karena manusia tak punya kalam, manusia tak punya hidup, manusia tak punya wujud. Ya ndak bisa manusia ngaku-ngaku jadi Allah kecuali Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri, bukan manusianya yang bilang. Bila masih ada wujud manusianya, batal, mung akon-akon saja, cuma pengakuan-pengakuan saja, pura-pura paham saja. Jadi bila manusianya bilang ana al-haq, itu bohong. Pengakuan manusianya saja, pura-pura kenal padahal tidak kenal. Jadi siapa yang mengaku al-haq? Ya al-haq sendiri, bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia yang mati ini bisa bicara al-haq bila bukan uripe Allah sendiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Kebanyakan kita kan membaca ayatnya, sesungguhnya aku ini Allah, seolah-olah manusia memahami. Bila manusianya masih memahami, ya belum. Bila manusianya sudah tak merasa memahami, ya itulah barangnya. Ya Allah sendiri yang mengaku aku ini Allah, bukan manusianya. Manusianya tak pernah bisa mengakui aku ini Allah. Kenapa? Karena manusianya dihidupi oleh uripe Allah. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan solat guna untuk mengingat aku. Apa makna solat di sini? Makna solat di sini mengingat bahwa hanya Allah yang bisa mengingat Allah, bukan manusianya yang mengingat Allah. Kalau manusianya yang mengingat Allah dengan zikir-zikir manusianya, Allah, 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 ya berarti ya belum ingat manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih ada. Pasti yang diingat manusianya yang merasa mengingat. Jadi yang dimaksud wa aqimis sholata li dzikri adalah supaya yang mengingat Allah, ya Allah, ya itulah yang disebut sholat. Ketika duduk, yang mengingat duduk ini ya Allah sendiri. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah pula yang mendudukkan manusia, yang memberdirikan manusia, yang mengkalamkan manusia, yang memfikirkan manusia, yang merasa-rasakan manusia. Sedangkan manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Hanya Allah lah yang berkuasa atas apa-apa, dan hanya Allah lah yang berkuasa atas siapa-siapa. Jadi ingat ya para sahabatku, jadi manusia sebenarnya tak bisa berzikir kepada Allah. Bila manusia merasa sudah bisa berzikir kepada Allah, itu sejatinya manusia masih berzikir kepada syaitan. Mengingat bahwa diri manusianya lah yang merasa bisa berzikir. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa berzikir. Kenapa? Karena hanya Tuhannya lah yang berzikir kepada manusia. Hanya Tuhannya lah yang mengingat kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Tentunya yang bisa mengingat manusia ya penciptanya, bukan yang diciptakan yang mengingat yang menciptakan. Terbalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami apa yang dimaksud aku kitabnya Allah. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam keridhaan Allah, di dalam kepahaman, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri kajian rutinan Kamis malam Jumat ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sih, mau ketambah, tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabatku, semoga apa yang dipaparkan tadi, terutama saya sendiri dan kita semua, bisa memahami, bisa menghayati, sehingga teraplikasi di dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan saya beri kesempatan bila ada yang mau bertanya-tanya tentang tema kita tadi. Aku kitabnya Allah, aku kitab
kitabullah. Aku kitab sucinya Allah. Silakan bila ada yang mau bertanya. Kita sharing-sharing. Bagi para sahabat yang mengucapkan salam di atas, saya sambut waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sahabat yang baru hadir atau yang tidak bisa mengikuti kajian tadi, bisa diulang kaji, diikuti lagi di YouTube Uripe Allah. Ketik Uripe Allah. Di situ insyaallah besok atau lusa diunggah yang berjudul Aku Kitabullah, aku kenyataan kitab-kitabnya Allah. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir di sini akan mendapatkan barokahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, apakah ada yang bertanya? Atas bawah ya Kang Fauzi slotnya. Kalau boleh tahu ini dari mana saja ini para sahabat yang hadir di malam ini? Coba ketikan, apa semuanya dari Indonesia saja atau ada yang dari negara lain? Cuma pingin tahu saja. Oh, Cijantung Jakarta Timur ya. Bunda Ayu RA. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keberkahan, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dari Johor, Darul Ta'zim Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih hadirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas. Silakan, saya kasih waktu sampai pukul 10 untuk Jember hadir. Sampai pukul 10 bila ada pertanyaan tentang kajian kita malam ini, yakni berjudul Aku Kitabnya Allah. Sudah pulang kau aja? Yalah, ada di jalannya Mbak Hin. Oh, ambilkan asbak. Jember ya, saya dulu sekitar 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu pernah mondok di Jember, tepatnya di Balung, Baitul Arkom, cabangnya Gontor. Dari Pasuruan naik kereta api berangkat ke pondok. Silakan mencari kepahaman dalam jalan mengenal diri dan mengenal Allah. Alhamdulillah, sama-sama belajar Tuhan. Saya pun juga belajar. Jadi mohon diingat-ingat para sahabatku, yang bisa ngaku sebagai Allah, innani anallah, itu hanya Allah, bukan manusianya. Kalau manusianya tak bisa mengakui bahwa hidup ini Allah, ya akhirnya manusianya enjoy saja. Kenapa kok manusianya enjoy saja? Manusianya tidak bisa apa-apa, tidak bisa jadi siapa-siapa.
tak berkuasa apa-apa. Ya akhirnya enjoy saja. Wong ada Tuhan yang memelihara manusia, ada Tuhan yang menjaga manusia, ada Tuhan yang mencukupi manusia, ada Tuhan yang mengasihi sayangi manusia. Manusianya enjoy saja. Silakan para sahabat-sahabatku, bila ada yang mau ditanya-tanyakan silakan. Des 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sudah ada yang bertanya-tanya lagi, berarti alhamdulillah saudaraku, sahabatku sudah memahami apa yang telah dipaparkan tadi. Bagi para sahabat yang baru hadir kajian yang berjudul Aku Kitabnya Allah atau Aku Kitabullah di YouTube Uripi Allah, insyaallah besok atau lusa diunggah di YouTube. Jadi bisa diulang-ulang kaji, semakin diulang semakin paham, pahamnya bertambah, diulang lagi tambah paham lagi, semakin diulang semakin diasah, semakin tajam. Yang penting memahami apa yang disampaikan. Silakan sahabat-sahabat yang lain, bila ada pertanyaan, waktunya sampai pukul 10 atau pukul 22. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan para sahabat-sahabatku. Atau ada yang mau naik, silakan yang mau naik ngobrol di atas. Mumpung masih ada waktu 15 menit. Silakan para sahabat yang mau naik, ajukan permohonan naik. Terus apa yang mau ditanya-tanyakan? Bagi yang mau bertanya saja bisa naik, silakan. Karena satu pertanyaan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi diri saya dan bagi sahabat yang hadir di sini. Silakan yang mau naik, ada yang mau naik atau mau bertanya-tanya lewat komentar, silakan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengaku sebagai Allah, innani anallah, ngapain lagi kita bahas-bahas itu? Bang ya Allah sendiri yang ngaku, ya kan? Ada pertanyaan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari sifat tunggal maksudnya apa ya? Tunggal esa, tunggal itu yang ada hanya Allah, kewujudan Allah, hidupnya Allah, kuasanya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya Allah, pikirannya Allah, rasanya Allah. Akan tetapi selama ini yang kita adakan, yang kita tunggalkan di dalam dada kita kan masih ketunggalan diri manusia kita. Yang mana manusianya masih merasa ahad, esa, tauhid di dalam dada manusianya, masih kehadiran manusianya. Jadi yang hadir masih manusianya.
Bukan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu maknanya yang hadir hanya Allah. Itulah yang dimaksud tunggal. Itulah yang dimaksud esa, tauhid. Ketika manusianya sudah kembali ke asal usulnya, asal tiada kembali kepada tiada, asal goib kembali kepada goib. Begitu Kang Mas Chan, semoga bisa habis. Terus pertanyaannya, semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Jadi yang dimaksud tunggal esa, coba kita hayati di dalam diri kita ini. Yang tunggal siapa? Manusianya kah? Apakah Tuhan? Jadi memang tak akan pernah ada dua di dalam hati ini. Tak akan pernah ada dua. Seolah-olah memang kayak dua. Tapi padahal sesungguhnya hanya esa, hanya satu yang ada. Kalau bukan Allah ya hawa nafsu. Begitu Kang Mas. Ada pertanyaan lagi. Hidupkan satu, matikan satu. Bagaimana? Saya pernah dengar tapi tak paham. Maknanya bila yang hidup hanya Allah, pasti mati manusianya. Tapi bila yang hidup masih manusianya, ya pasti mati Tuhannya. Allahnya mati. Goib, raono, yang ada, yang wujud hanya manusianya. Jadi memang hanya satu yang ada. Kalau bukan manusianya ya Tuhannya. Kalau bukan Tuhannya ya manusianya. Jadi tidak ada dua, cuma satu. Tunggal, esa, ahad. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas RM. Ada pertanyaan lagi, Bunda Ayu. Ustaz, saya sudah tidak lagi berdoa meminta karena saya malu. Maknanya saya selalu bersyukur dan menerima apa yang salah. Apa saya salah? Kalau manusianya yang masih merasa tidak berdoa lagi, berarti kan yang ada masih manusianya, Bunda. Apalagi ada rasa malu, berarti kan manusianya masih hadir, manusianya masih tunggal, manusianya masih ditauhidkan, manusianya masih dihadirkan di dalam dada kita. Jadi maknanya bila yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin Allah berdoa kepada Allah? Itu bila manusianya sudah tidak ada lagi. Bila manusianya sudah kembali kepada Allah, maka mana mungkin manusianya punya rasa malu lagi. Berarti manusianya masih terikat dengan rasa malu, masih terikat dengan tidak berdoa, masih terikat dengan berdoa dan sebagainya. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya hanya peran-perannya Allah. Semoga bisa dipahami ya Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar bersama. Ini ada pertanyaan lagi. Apa maksud milik Allah kehidupan akhirat dan dunia? Makna hanya milik Allah kehidupan akhirat dan dunia ini maknanya akhirat itu uripe Allah, dunia ini ya badan inilah yang dimaksud dohir batinnya Allah, langit dan bumi dan diantaranya di dalam genggaman Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia hanya diperankan. Makna dari akhirat itu berakhir kemana? Berlabuh kemana? Setiap apa yang kita kerjakan, setiap aktivitas kita berlabuh selesainya di mana? Di dalam
hawa nafsu, di dalam neraka, atau di dalam lillah, atau di dalam jannah, surga. Itu hanya kita sendiri yang tahu. Coba Anda koreksi diri Anda, diri kita sendiri. Maka dari itu ayatnya, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro. Supaya apa? Supaya kita tidak menerka-nerka lagi, supaya kita tidak berhalusinasi di dalam keimanan kita, di dalam keyakinan kita, agar nyata apa yang kita yakini ketika keyakinan kita tumbang. Kalau kita masih merasa yakin, ya masih belum. Tapi bila keyakinan itu sudah tak ada lagi, bagaimana mungkin kita bisa yakin? Uang kita sudah di dalam Allah itu sendiri. Enjoy saja. Alhamdulillah, baru saya tahu. Terima kasih. Sama-sama belajar. Muhammadnya sudah dilupakan. Jadi yang dimaksud Muhammad itu ya seluruh manusia inilah Muhammad. Muhammad bila mim Ahmad. Ahmad bila mim Ahad. Jadi manusia-manusia yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk, itulah yang dimaksud Muhammad. Akhirnya sama imannya dengan Nabi Muhammad tempo dulu. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Maknanya, Muhammad, kamu bukan Tuhan, aku Tuhanmu. Bila manusianya sadar sampai di situ, berarti manusia sudah kembali kepada kekhalifaannya, kepada kerasulannya, kepada utusan-utusannya. Maknanya manusia sudah diutus Allah kembali daripada diutus hawa nafsunya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Alhamdulillah, sama-sama belajar. Silakan Bunda Ayu, sama-sama. Itulah tanda bukti bahwa kita semua umat manusia ini kitab-kitabnya Allah. Tapi kita selama ini, termasuk saya, tidak pernah menyadari itu. Karena manusianya masih menjadi penguasa. Ya tak akan pernah sadar bahwa ada penguasa yang lebih akbar untuk menguasai manusia. Ketika manusianya masih berkuasa, tidak sadar. Bila manusianya sudah menyadari hanya Allah lah yang menguasai manusia, akhirnya manusia ibarat domba sudah kembali ke sangkarnya. Ibarat kita ini domba, dulu kita saat akil balik kita berontak dari kandang untuk keluar dari kandang. Keluar dari pemeliharaannya. Siapa tahu di luar kandang sana ada kebaikan. Padahal selama domba ini ada di luar kandang, domba ini akan selalu dan selalu ketakutan. Kenapa? Karena hidup sendirian tanpa penjagaan pemeliharanya, tanpa pencukupan pemeliharanya. Sehingga domba mencari makan sendiri, mau makan lirik sana, lirik situ, takut jangan-jangan ada harimau yang akan menerkam, takut ada ular yang mau menerkam, takut ada orang yang mau memburu. Pokoknya domba ini di hutan hidup sendiri, serba takut karena jauh dari kandangnya, karena tak jauh dari pemeliharanya, karena jauh dari kepemilikan domba itu sendiri. Sehingga domba hidup sendirian ketakutan. Sama dengan manusia kita selama ini, hidup sendirian tanpa Tuhan, hidup sendirian sebagai ateis, tapi rasa sadar bahwa diri kita selama ini ateis.
Tidak bertuhan. Bertuhannya hanyalah ikut-ikutan. Bertuhannya hanyalah omong doang. Bertuhan tapi di dalam dadanya tak ada Tuhan. Tapi yang ada hanya dirinya sendiri. Apa bedanya dengan Fir'aun dulu? Ya itulah lambang-lambang Fir'aun. Ya Abdul Halim inilah ketika wujud Abdul Halimnya di dalam dadaku, yaitu kenyataan Fir'aun itu. Jadi bukan Fir'aun yang dulu, Fir'aun yang masa kini. Jadi di dalam Al-Quran itu bukan dongeng, tapi kenyataan yang ada di dalam kita. Allah ada pada setiap diri manusia. Jadi setiap diri manusia pernah diperankan seperti apa yang diperankan di dalam kitab-kitab sucinya itu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Manusianya lah peran-peran yang diceritakan di dalam kitab-kitab itu. Tapi berhubung manusianya masih cinta kepada kitabnya setan, ayat-ayatnya setan, ya manusia kita buta akan ayat-ayatnya Allah. Semoga bisa dipahami ya cepat-cepat. Bagi yang baru hadir bisa ikuti kembali kajiannya di YouTube Uripi Allah. Insya Allah besok diunggah. Salam kenal, salam hormatku selalu. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah, kita semua di dalam pemeliharaan Allah, kita semua di dalam penjagaan Allah, kita semua di dalam kecukupan Allah dan kasih sayangnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin.